Sampurasun, pemirsa TV Channel menyapa Anda dalam acara Nalasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Raya, jumpa lagi bersama Jati Channel, masih di acara Nalasira, Napakilas Situs Sejarah. Meski di pengetahuan yang terlupa, timbalan tempur Nalasira siap menerus. Tidak asing lagi dengan gambar berikut. Ya betul, ini adalah alun-alun kota Bogor. Tempat tersebut berdekatan dengan stasiun Bogor. Jarak dari pintu masuk Kebun Raya Bogor sekitar 1,3 km. Sebelum itu tempat tersebut sempat menjadi Taman Wilhelmina. Alun-alun Bogor dulu merupakan tempat nongkrong noni-noni Belanda yang eksis pada tahun 1890. Nama tersebut diambil dari Ratu Belanda pada saat itu. Setelah masa kemerdekaan, Taman Wilhelmina atau Kebon Kembang diubah menjadi terminal pada tahun 1970. Namun terminal tak bertahan lama hingga diubah lagi menjadi Taman Ade Irma Suryani. Pada tahun 1990 berubah menjadi Taman Topi. Tempat ini jadi destinasi wisata warga Bogor dan sekitarnya. Kini alun-alun Bogor memiliki desain yang sangat unik. Alun-alun Kota Bogor diresmikan pemerintah Kota Bogor pada Jumat, 17 Desember 2021. Peresmian ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya. Di balik uniknya alun-alun, terdapat sejarah yang cukup menarik. Ikuti terus perjalanan kami, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Raya Jati Channel, masih di acara Nalasira, Napakilas Situs Sejarah. Saat ini tim Nalasira sedang berada di alun-alun Kota Bogor. Alun-alun ini cukup bersejarah juga, teman-teman. Seperti biasa, tim Nalasira akan bernalasira di alun-alun Kota Bogor ini, menggali informasi tentang sejarah alun-alun Kota Bogor. Saat ini tim masih ditemani oleh Kang Wawa. Ini Kang Wawa salah satu tim kita yang akan menggali informasi alun-alun Kota Bogor, akan mengobrol-ngobrol, bercerita tentang berdirinya alun-alun Kota Bogor. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama Jati Channel Nalasira. Tim Jati Channel sekarang berada di alun-alun Kota Bogor, teman-teman. Jadi sejarah alun-alun Kota Bogor diawali pada masa kolonial Belanda. Saat itu alun-alun yang bersebelahan dengan stasiun Bogor memiliki nama Wilhelmina Park. Dikenal pula dengan Taman Wilhelmina. Nama tersebut disingkatnya diambil dari nama Ratu Belanda saat itu. Taman itu dulu dibuat demi menghormati Putri Wilhelmina, sang ratu Belanda yang berkuasa pada tahun 1890 sampai 1948, teman-teman. Jadi sejarah alun-alun Bogor ini
awal mulanya pada tempat nongkrongnya untuk noni-noni Belanda, ya tempat tinggal Ratu Wilhelmina, dan selanjutnya menjadi Taman Ade Suryani, dan kemudian menjadi Taman Topi. Selanjutnya kembali kepada awal mula menjadi alun-alun Kota Bogor, teman-teman. Karena sejarahnya Kota Bogor ini sangat banyak, teman-teman. Di samping alun-alun Kota Bogor ini, kita nanti ada juga stasiun kereta yang juga legendaris sejarahnya, teman-teman. Inilah salah satu tugu yang berada di lukisan para pahlawan-pahlawan kita, gambaran waktu zaman dulu, jadi pejuang kita pernah berjuang di sini. Ini salah satu tugu salah seorang Raden Kapten Halim sedang berperang melawan penjajah. Alun-alun Kota Bogor memiliki sejarah yang panjang. Awalnya, alun-alun ini dibangun oleh Pangeran Jayakarta pada abad ke-17. Namun, seiring berjalannya waktu, alun-alun tersebut mengalami beberapa kali renovasi dan perubahan. Pada masa kolonial Belanda, alun-alun ini menjadi pusat administrasi dan aktivitas sosial di Bogor. Saat ini, alun-alun Kota Bogor merupakan tempat yang populer bagi warga setempat dan wisatawan untuk bersantai dan menikmati pemandangan kota. Siapa pendirinya? Belanda atau Pangeran Jayakarta? Sebenarnya, alun-alun Kota Bogor dibangun oleh Pangeran Jayakarta pada abad ke-17. Belanda kemudian melakukan renovasi dan perubahan pada alun-alun tersebut pada masa kolonial mereka di Indonesia. Sebelum dibangun oleh Pangeran Jayakarta, lokasi itu apa? Sebelum dibangun oleh Pangeran Jayakarta, lokasi yang sekarang menjadi alun-alun Kota Bogor merupakan bagian dari kompleks istana dan taman milik Kesultanan Banten. Istana apa? Lokasi yang kemudian menjadi alun-alun Kota Bogor adalah bagian dari kompleks istana dan Taman Kesultanan Banten. Coba diceritakan lokasi alun-alun Bogor setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran sampai saat ini menjadi tempat apa saja, dan tolong berikan angka tahunnya. Setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran, lokasi yang sekarang menjadi alun-alun Kota Bogor menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Banten hingga awal abad ke-17. Pada tahun 1745, saat pemerintahan VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie, wilayah tersebut menjadi kompleks istana dan taman milik Kesultanan Banten. Setelah VOC mengambil alih, wilayah tersebut direnovasi dan digunakan sebagai tempat administrasi serta aktivitas sosial. Pada tahun 1811, saat penjajahan Inggris di Indonesia, alun-alun tersebut kembali mengalami perubahan fungsi menjadi tempat pertahanan militer. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, alun-alun ini tetap menjadi pusat kegiatan sosial dan politik di Kota Bogor. Hingga saat ini, alun-alun Kota Bogor tetap menjadi tempat populer bagi warga setempat dan wisatawan untuk berkumpul, berolahraga, atau sekadar menikmati suasana kota. Pada masa kini, ada apa saja di alun-alun Kota Bogor dan sekitarnya? Di alun-alun Kota Bogor dan sekitarnya, Anda dapat menemukan berbagai fasilitas dan kegiatan, termasuk taman yang indah, area bermain untuk anak-anak, tempat makan dan kafe, serta lapangan terbuka yang sering digunakan untuk berbagai acara dan pertunjukan.
Selain itu, terdapat juga berbagai warung makanan dan pedagang kaki lima yang menjual makanan dan oleh-oleh khas Bogor. Sebagian besar pengunjung juga menikmati berjalan-jalan santai sambil menikmati suasana kota yang ramai dan pohon-pohon yang rindang. Awal dibangunnya Masjid Agung Bogor pada tahun 1987 ini bermula dari keinginan para ulama kota Bogor memiliki masjid di tengah kota. Selain itu, juga dilandasi rasa keprihatinan para ulama kota Bogor yang melihat lebih banyak tempat ibadah lainnya ketimbang masjid. Atas dasar tersebut, bergeraklah para inisiator pembangunan masjid seperti Hasan Basri, Bahrul Effendi, dan Jafar Balfas. Keinginan dan harapan dari para ulama tersebut mendapatkan respon baik dan positif oleh tokoh-tokoh di Bogor, termasuk tokoh Jamu yang saat itu sebagai direktur salah satu bank. Setelah dana awal terkumpul dan sangat memadai untuk memulai pembangunan, usulan pembangunan masjid pun diajukan ke Wali Kota Bogor yang pada tahun tersebut dijabat oleh Insinyur Haji Muhammad Niat Baik tersebut akhirnya mendapatkan sambutan luar biasa. Persetujuan wali kota diimplementasikan dengan cara mencari lahan oleh Pemkot Bogor. Setelah melalui berbagai proses, maka lokasi pembangunan masjid telah disepakati bersama, maka terbentuklah Panitia Pembangunan Masjid Agung Bogor. Berada di kawasan Pasar Anyar, dulu bernama Pasar Kebon Kembang, membuat hiruk-pikuk aktivitas di Masjid Agung Bogor ini tergolong padat. Masjid Agung Bogor pun berkembang dengan masa pertumbuhan baik. Banyak sumber pendapatan yang digali dari potensi masjid tersebut, sehingga membuat perbaikan dan penerapan manajemen modern diterapkan. Stasiun Bogor adalah salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, didirikan pada tahun 1841 oleh pemerintah Hindia Belanda. Stasiun ini awalnya dibangun sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg, yang menjadi bagian penting dari transportasi antara ibu kota Batavia, sekarang Jakarta, dan Buitenzorg, sekarang Bogor. Stasiun ini menjadi pusat aktivitas transportasi di Bogor, menghubungkan kota tersebut dengan daerah lain di Jawa Barat dan sekitarnya. Selama masa penjajahan Belanda, Stasiun Bogor menjadi pintu gerbang utama bagi para pejabat Belanda dan elit kolonial yang ingin mengunjungi Bogor, yang dikenal dengan kebun-kebun botani dan udaranya yang sejuk. Bangunan stasiun asli yang dibangun pada abad ke-19 masih berdiri hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang dan kegiatan operasional. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Stasiun Bogor tetap beroperasi sebagai bagian dari jaringan kereta api nasional. Namun, selama beberapa dekade, infrastruktur kereta api mengalami penurunan dan kurangnya perawatan yang memadai, menyebabkan kondisi stasiun dan jalur kereta api menjadi memburuk. Pada tahun 2000-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan kembali infrastruktur kereta api, termasuk pembangunan kembali Stasiun Bogor. Renovasi besar-besaran dilakukan untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kapasitas stasiun agar dapat mengakomodasi jumlah penumpang yang terus meningkat. Pada saat yang sama, perbaikan jalur kereta api dan peningkatan layanan juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi kereta api di Indonesia. Stasiun Bogor kini menjadi salah satu stasiun kereta api tersibuk dan terpenting di Jawa Barat, melayani ribuan penumpang setiap harinya
dan tetap menjadi landmark penting di Kota Bogor. Aku berjalan menuju kesunyian, mencari ketenangan dalam hati yang senyap, melintasi gunung dan bukit dari hulu ke hilir, menapaki jejak sejarah untuk menuju masa kini. Dari sungai hingga ke laut aku melangkah, menapaki situs-situs yang bersejarah, perjalanan yang membawa kita kembali ke masa lalu, menuju ke masa kini dengan semangat yang baru, agar lestari demi anak cucu kita. Salam nalasirah, napakilah situs sejarah, rayu merangkai jejak masa lalu, untuk kita nikmati masa kini dengan bahagia. Arti peribahasa Esa hilang dua terbilang. Ada dua. Satu, mati atau hidup dengan kemuliaan. Tidak ada pilihan lain. Dua, apabila seorang pemimpin mati, segera akan tampil beberapa orang penggantinya. Nala Shira.